Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Mei 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Sesama anggota Partai Demokrat Maluku Tengah nyaris adu jotos. Sesama anggota Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang DPC Maluku Tengah terlibat adu mulut dan nyaris adu jotos. Pantauan tribunambon.com di lokasi sejumlah anggota Partai Demokrat dari kubu Jailani Tomagola atau JT saling adu mulut hingga nyaris adu jotos di kantor DPC Demokrat Jalan Abdullah Solisa, Masohi, Kamis 11 Mei 2023. Kisru bermula saat PLT Ketua DPC Maluku Tengah, Halimun Saulatu, sementara melakukan konferensi pers bersama sejumlah wartawan di salah satu rumah kopi di Pantai Inamarina Masohi. Tak lama datang 3 orang mengamuk dan meminta Halimun untuk melangsungkan konferensi pers di kantor DPC Partai Demokrat. Saat itu juga Halimun menghentikan wawancara dan mengikuti permintaan ketiganya. Tak lama setelah tiba di kantor DPC, Halimun bersama salah satu kader partai, Ismail, dicegat sejumlah fungsionaris DPC Demokrat yang diduga pendukung JT. Disitulah adu mulut terjadi hingga nyaris adu jotos antar kedua kubu. Melihat kondisi itu, Halimun langsung bergegas meninggalkan kantor DPC dengan menumpangi mobil. Ketua UKK Demokrat Kubu Jailani Tomagola, Syahrir Silawane, saat itu juga kepada wartawan mengatakan akan melakukan upaya pembelaan diri dan menggugat SK penunjukan PLT Halimun ke Mahkamah Partai Demokrat. Pasalnya pihaknya meragukan keabsahan SK penunjukan Halimun sebagai PLT Ketua DPC Maluku Tengah. Dia bahkan menyebut upaya menggeser Jailani Tomagola dari Ketua DPC adalah tindakan perampasan. Padahal Jailani Tomagola dan kawan-kawan yang sudah berusaha payah membangun Partai Demokrat di Maluku Tengah pasca musca pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya, Tribuners, Jalan penuh lumpur, warga minta pemerintah daerah Seram bagian barat segera tangani. Jalanan penuh lumpur dan becek kembali ada akibat hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Seram bagian barat beberapa hari terakhir ini. Kondisi ini dirasakan pengendara atau warga berada dan yang melintas di jalur Piru Hua Mual. Pantauan tribunambon.com, Tanah Kuning dipenuhi kubangan air yang tersebar di mana-mana, menambah buruknya pemandangan sepanjang jalanan di jalur dimaksud. Tepatnya jalanan yang licin ini berada di pertengahan Desa Ariate dan Dusun Lala, Desa Loki, Kecamatan Hua Mual. Untuk itu setiap kendaraan roda 2 maupun 4 lewat secara perlahan-lahan dan berhati-hati, sebab tumpukan tanah kuning serta kubangan air membuat jalanan menjadi licin. Seorang pengendara, Ardi, yang mengakui banyak pengendara menjadi korban jalanan ini, termasuk dirinya juga pernah terpeleset. Tidak dipungkiri ada beberapa kolam yang seringkali menjadi penyandung dan penghambat bagi pengendara agar bisa sampai ke tempat tujuan. Pemerintah daerah pernah normalisasi jalan ini, hanya saja setiap hujan deras guyur Seram bagian barat, sedimen material dan jumlah besar terbawa hingga ke badan jalan dan tertimbun di sini. Beta ini ulang-ulang karena beta juga salah satu pedagang kaki lima. Jadi beta juga punya waktu itu dia agak lambat karena terkait dengan jalan kolam-kolam yang ada ini.
Jadi perlu pemerintah tolong tanggapi aku masalah jalan ini ya, jalan ini. Beta sudah pernah terpeleset situ, beta punya sagu ini dia jatuh, kemudian ada yang bantu saya. Nah, begitu. Kalau bicara tentang kecelakaan banyak, bukan saya sendiri, banyak. Ini sudah berapa lama kejadian ini dialami kondisi jalan seperti ini? Kurang lebih ini kan kalau si waktu hujan, jadi ini kali-kali mati. Jadi dia punya material mungkin di atas sana agak banyak, makanya dia turun dengan material yang ada ini. Makanya kalau setiap musim hujan dia tertimbun di sini. Jadi tertimbun ini mengakibatkan kata orang selaku pengendara dia macet di sini. 5 hari Desa Keliobar, Tanimbar terendam banjir, warga minta penanganan pemerintah daerah. Warga Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta penanganan khusus dan perhatian serius dari pemerintah setempat. Pasalnya sudah 5 hari Desa Keliobar terendam banjir setinggi 50 cm atau lutut orang dewasa. Warga pun khawatir banjir semakin tinggi akibat hujan yang belum reda. Warga setempat, Nicholas Saula Hirawan, yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku Himapel Somlaki Ambon, menyebut pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera mengambil langkah antisipatif terhadap musibah ini. Diketahui sudah 5 hari Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terendam banjir hingga Kamis 11 Mei 2023. Ketinggian banjir itu setinggi berkisar 30 hingga 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Salah seorang warga, Berti Tata, mengatakan banjir tersebut telah berlangsung selama 5 hari yang disebabkan akibat intensitas hujan yang terus mengguyur Tanimbar dalam hampir sepekan terakhir. Curah hujan pun cukup tinggi hingga mengakibatkan aktivitas warga semakin terhambat. Dia berharap hujan segera reda dan banjir surut agar aktivitas bisa kembali normal dan warga tak terserang penyakit. Akibat banjir, pagar sekolah menjadi roboh. Beralih ke berita politik, Tribuners, KPU Maluku kembalikan berkas pendaftaran bacalek dari PDI Perjuangan. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau bacalek DPRD Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan. Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, mengatakan model pengembalian pengajuan partai yang dikeluarkan itu lantaran ada syarat bakal calon yang belum sesuai. Dijelaskan beberapa syarat yang belum sesuai yakni kekurangan berkas bacalek dari daerah pemilihan Maluku Tengah. Setelah diperbaiki dan dilakukan proses penginputan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON, ternyata setelah dicek masih juga ada kesalahan yang dibuat operator. Menurutnya tahapan ini masih pada pemberkasan administrasi. Jadi partai politik yang dikembalikan berkasnya saat pendaftaran bisa melakukan perbaikan. Diberitakan KPU Provinsi Maluku telah membuka pendaftaran pengajuan bakal calon anggota legislatif atau bacalek DPD dan DPRD Provinsi untuk pemilu 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tadi kita melakukan pemeriksaan dokumen, kemudian ada model pengembalian pengajuan parpol yang kita keluarkan. Yang pertama menyangkut dengan pemeriksaan dokumen bakal calon yang kita nyatakan dikembalikan karena masih terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon, terdapat dokumen pengajuan bakal calon yang belum sesuai. Jadi belum sesuai itu adalah daftar calon dapil Maluku 1 kurang di halaman 3. Kurang halaman 3 itu ada 3 yang disebutkan tadi. Yang berikutnya ketika kita kembalikan, masih cukup waktu untuk melakukan proses penginputan lagi ke aplikasi Silon, dan ternyata kita terima lagi kembali dan kita dicek ternyata operatornya salah mengupload. Jadi
kita kembalikan, saat statusnya juga dikembalikan karena salah mengupload model B pengajuan dengan SKDPP-nya. Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, selanjutnya kami persilakan Bapak Abdul Halid Dianotak sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara untuk olehnya itu memang sesuai. Tribuners, tak ada lagi tumpukan sampah di pinggiran Jalan Al-Suli, Maluku Tengah. Pemerintah negeri pasang pagar larangan. Tak ada lagi tumpukan sampah di pinggiran Jalan Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan tribunmon.com pada Kamis 11 Mei 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur di lokasi. Terlihat jalan di kawasan Negeri Suli itu telah bersih dari tumpukan sampah. Tak ada lagi sampah yang menggunung atau meluber ke badan jalan. Terdapat pula sebuah pagar seng yang dipasang bertuliskan dilarang buang sampah. Raja Negeri Suli, Habel Suitela, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pagar seng tersebut dipasang oleh staf pemerintahan Negeri Suli pada Jumat 5 Mei 2023. Kata Suitela, sebelum pemasangan pagar, pihaknya bersama mahasiswa KKN Unpati melakukan pembersihan. Dikatakannya hal itu dilakukan lantaran Negeri Suli merupakan daerah pariwisata. Terlebih lokasi sampah-sampah itu sebelumnya berada di jalan utama. Menurutnya selaku kepala pemerintahan Negeri Suli, hal seperti itu tak dapat dibiarkan, sebab itu dirinya menghubungi pemilik lahan untuk melakukan pembersihan namun tak ada balasan. Sehingga dirinya mengambil langkah koordinasi dengan Kadis DLHP Kota Ambon untuk dapat membuang sampah-sampah tersebut di tempat pembuangan akhir sampah di Toisapo. Sebagai pemerintah negeri mengambil langkah untuk membuat pagar dalam rangka mencegah tempat itu bukan tempat pembuangan akhir daripada sampah. Yang kedua, negeri ini daerah pariwisata. Yang ketiga, mereka membuang sampah di jalan utama. Sebagai pemerintah negeri tidak mungkin melihat seperti itu. Makanya kami menghubungi yang punya lahan. Lahan itu kebetulan toko meter untuk pembersihan. Tapi memang sampai hari ini tidak ada. Sehingga pemerintah negeri ambil langkah mengangkat seluruh sampah pada hari Jumat, lalu kontak dengan Kepala Dinas Lingkungan Kota Madi Ambon. Untuk sampah itu dibuang di tempat pembuangan air di Toisapo sana. Sehingga atas persetujuan daripada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madi Ambon, Bapak Raja dengan staf Sandi Negeri dengan mahasiswa KKN mengambil langkah-langkah untuk pembersihan sekaligus supaya jangan orang buang situ. Bapak Raja ambil langkah memagari dan beli seng, kayu, atau pagar-pagar. Masih seputar sampah, Tribuners, setahun berlalu, sampah kembali menumpuk di kawasan Pasar Minggu Paso. Kawasan Pasar Minggu Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, lagi-lagi dipenuhi sampah. Padahal kawasan tersebut telah dibersihkan dari sampah yang menumpuk setahun lalu. Pantauan tribunmon.com sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, di lokasi terlihat sampah kembali menumpuk di sisi jalan kawasan Pasar Minggu. Bau tak sedap pun mulai tercium sekitar 10 meter dari titik pembuangan. Salah seorang pengendara yang melintas mengaku prihatin dengan kondisi seperti ini. Menurutnya lokasi tersebut sebelumnya telah bersih dari sampah, namun akhir-akhir ini ada lagi warga yang membuang sampah di situ. Lanjutnya hal tersebut menunjukkan ketidakpedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan. Diketahui sebelumnya tumpukan sampah itu sudah diangkut petugas DLHP pada 27 Mei 2022 usai ditinjau langsung penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Watimena saat itu mengungkapkan area tersebut tak akan dibangun tempat pembuangan sampah dan akan disterilkan. Dia pun berharap warga Kota Ambon maupun Maluku Tengah tak lagi membuang sampah di lokasi tersebut.
Tribunnews cerita Nurdiana, pedagang pakaian yang diduga tertipu siasat staf BRI Khairato. Dugaan penipuan terhadap nasabah kreditur tercium di Bank Rakyat Indonesia Unit Khairato, Kabupaten Seram bagian Barat. Nurdiana, pedagang pakaian di Pasar Waimital, Kecamatan Khairato, diduga tertipu akal bulus dari salah satu staf BRI Khairato. Kronologinya tahun 2019, Nurdiana ambil pinjaman di BRI Unit Khairato senilai 200 juta rupiah untuk modal usaha yang digeluti atau dikembangkannya. Setiap bulan wajib menyetor sebesar 6 juta sekian. Tahun itu penyetoran dilakukan secara rutin dan berjalan lancar. Setelah pergantian tahun, nilai setoran berbeda dan bervariasi. Setoran sempat tersendat beberapa kali saat musim gempa bumi dan penyebaran coronavirus di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tiba-tiba staf berinisial NS meminta tanda tangan di secarik dokumen keringanan pembayaran kredit dari BRI Pusat. 7 bulan setelahnya baru ketahuan ternyata itu dokumen pengambilan kredit baru sejumlah 84 juta rupiah. Saat dikonfirmasi tribuambon.com, NS menyarankan bertemu langsung dengan pimpinan BRI Khairato. Berarti di jangka waktu dari bulan 9 tahun 2019 sampai bulan 9 tahun 2023 itu per bulan ibu diharuskan membayar berapa? 6.607 rupiah, tapi saya store lengkap 6.007.000. Dan pembayaran setiap bulan itu ibu memenuhi? Iya, memenuhi, hanya waktu corona sama gempa sama corona aja yang saya ada lalai. Kalau saya tahu itu pencairan ini bulan 8 2022, tapi saya setelah berjalan 7 bulan pembayaran 5.500.000 baru saya ketahuan. Ketahuan apa itu? Ketahuan dari saya pembayaran di Briling, bilang saya katanya saya ada kredit baru hanya 80. Kredit baru berarti kredit di atas kredit ya? Mungkin saya tidak tahu. Oh, okay. Tapi penjelasan dari yang bersangkutan kepada ibu ada tidak mengenai? Dia tidak ada penjelasan, hanya dia bilang keringanan dari pusat. Totalnya berapa puluh juta? Jadi total duitnya 84 juta. Sedangkan yang 2 juta itu saya sudah tahu itu bulan 2. Tapi setelah ibu menandatangani surat perjanjian itu, apakah nominal 84 juta itu ibu terima fisiknya? Tidak. Tidak. Yang kemarin beta di Ambon saja, dia kan tanya beta kapan ibu ke Jakarta. Kita bilang. Baik Tribunnews, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 12 Mei 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatoh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.